Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La matluba ilallah, la maksuda ilallah, la ma'buda ilallah, la mawjuda ilallah. Tiada titik tujuan kecuali rahmat ridho Allah. Tiada titik tujuan kecuali izharnya pemimpin pembawa amanat Allah. Tiada titik tujuan kecuali izharnya agama Islam, kerajaan Allah. Saudaraku sebangsa setanah air, saya akan menyampaikan salam dari ulama besar nasional, internasional, Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komaraben Esa, utusan Tuhan kepada seluruh dunia internasional. Pertama, salam dari ulama besar kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salam kepada Amerika, salam kepada Belanda, salam kepada Jerman, salam kepada Arab Saudi, salam kepada Inggris, salam kepada G20, G7, salam kepada seluruh dunia internasional dari ulama besar nasional, internasional, Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komaraben Esa, utusan Tuhan, saudaraku sebangsa setanah air. Saya akan menyampaikan sebuah proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh kedua tokoh Soekarno-Hatta selaku wakil bangsa Indonesia secara spontan telah disambut oleh umat Islam dengan tahmid dan tasbirnya dalam wujud penumpahan segala kegiatan dan pengerahan segala pengorbanan demi untuk mempertahankan dan membela kemerdekaan itu. Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasarnya adalah merupakan dui tunggal satu sama lain, tak dapat dipisah-pisahkan laksana wadah dan isinya. Kedua-duanya mesti dibela dan dipertahankan. Jangan hingga ternodai atau terhianati atasnya. Setiap penyisihan atau pengurangan atas kandungan maksud proklamasi 1945 dan Undang-Undang Dasarnya berarti mengurangi kemerdekaan Indonesia, tegasnya mengkhianati kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah dikeluarkan Dekret Hatta yang memberi kesempatan untuk tumbuhnya partai-partai politik di Indonesia, maka pada tanggal 7 November 1945 berdirilah Partai Islam yang bernamakan Masyumi. Umat Islam yang telah gigih berjuang segeralah berbondong-bondong memasuki lembaga perjuangan tersebut, sehingga pada saat itu Masyumi merupakan partai terbesar di samping partai-partai nasionalis PNI dan sosialis PSI. Di bidang
kemiliteran Masyumi mempunyai dua alat kelengkapan juang, yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Kedua kekuatan ini bertugas menghadapi medan pertempuran bersama-sama BKR, TRI, TNI, dan pasukan-pasukan tempur dari partai lainnya. Sikap tegas Masyumi di dalam menghadapi lawan sungguh menonjol. Dari sekian banyak partai politik di Indonesia, hanya Masyumilah satu-satunya partai yang menentang setiap kompromi dengan Belanda. Karena Masyumi mengerti bahwa kompromi-kompromian itu adalah penyakit yang paling berbahaya dan sangat merugikan sekali, yang sudah pasti akan menghancurkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga Masyumi terang-terangan menolak penandatanganan naskah Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang nyata-nyata menggerogoti Undang-Undang Dasar 1945, di mana tercantum bahwa wilayah RI itu meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke. Saudaraku sebangsa setanah air, dengan naskah Linggarjati ini, negara Republik Indonesia hanya tinggal Pulau Jawa dan Sumatera. Yang lainnya diserahkan kepada Belanda, apalagi dengan penandatanganan naskah Rempil pada tanggal 17 Februari 1948, wilayah RI menjadi bertambah sempit, hanya tinggal 8 karesidenan di Jawa dan Sumatera yang rata-rata minus, kurang penduduk, dan tanpa pelabuhan sama sekali pada waktu itu. Bahkan Jawa sebelah barat sepanjang garis demokrasi Panmu, kecuali Banten, Banyumas, dan Pekalongan, semuanya termasuk wilayah yang diserahkan oleh Republik Indonesia kepada Belanda. Saudaraku sebangsa setanah air, perjuangan umat Islam yang diwadahi Majelis Islam, baik di masa pemberontakan PKI Madiun maupun sesudah aksi kolonial Belanda kedua, terus-menerus melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sebagai pembelaan kepada RI. Walaupun sejumlah aparatur negara RI lainnya di Jawa sebelah barat sudah banyak yang menyerah kepada Belanda, yang kemudian menjelma menjadi aparatur negara Pasundan seperti M. Wiranata Kusuma dan PB Ahmad Wiranata Kusuma. Sesudah lahirnya kesepakatan RI Belanda, di mana pihak RI secara resmi telah menerima tawaran Belanda untuk berunding dalam pembentukan negara Indonesia Serikat, NIS atau Republik Indonesia Serikat, RIS, alias penguburan RI 17 Agustus 1945. Maka dicetuskanlah proklamasi NII pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Imam SM Kartosuwiryo pada waktu itu sebagai penyelamat atas kemerdekaan bangsa dan umat Islam. Bangsa Indonesia, tegasnya,
sebagai kelanjutan proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, perjuangan kemerdekaan dilanjutkan terus dengan perubahan bentuk dan sifat revolusi menjadi revolusi Islam pada waktu itu. Saudaraku sebangsa setanah air, setelah tentara Belanda menyerang wilayah RI di Jogja pada tanggal 19 Desember 1948 dan ditangkapnya Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta, Ketua KNIP, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain. Dengan demikian, negara RI dalam keadaan vakum. Lahirlah di negara vakum, yaitu komunis di bawah pimpinan Tan Malaka, Musso, dan Alimin. Pemerintah darurat RI di bawah pimpinan Saprudin dan MR Maramis mendirikan pemerintahan Indonesia di luar negeri. Adapun mengenai pemerintahan darurat RI atau PDRI hanyalah pro-proma belaka. Ia tidak merupakan penyelamat proklamasi 1945 karena ternyata ia tidak membubarkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda, baik sebelum atau sesudah ditandatanganinya Statement Rum Royen 7 Mei 1945. Saudaraku sebangsa setanah air, hancur leburnya negara RI sebagai sebuah negara atau matinya RI bukan ketika ditawanya petinggi pemerintah negara RI, tetapi hancur leburnya RI itu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1949, yaitu pada saat Muhammad Hatta berangkat ke Nederland untuk mengubur RI dengan RIS. Maka pada tanggal 7 Agustus 1949 diproklamasikan negara Islam Indonesia pada waktu itu oleh Imam SM Kartosuwiryo. Adapun mengenai proklamasi negara Islam Indonesia pada waktu itu, proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha murah dan yang maha asih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anta Muhammad Rasulullah. Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia pada masa itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosuwiryo, Madinah, Indonesia, 12 Syawal 1368 garis miring 7 Agustus 1949.
itu yang diproklamasikan negara Islam Indonesia oleh Bapak Imam SM Kartosuryo pada waktu itu. Adapun mengenai bendera yang setelah mati yaitu merah putih dengan ris, maka dihidupkan kembali dengan bendera merah putih berbulan bintang oleh Bapak Imam SM Kartosuryo pada waktu itu. Di antaranya bendera bulan bintang, merah putih bulan bintang ini. Saudaraku sebangsa setanah air, ini merah putih bulan bintang, yaitu menghidupkan merah putih karena telah mati oleh perjanjian RIS atau KMB, maka dihidupkan dengan bulan bintang merah putih atau merah putih bulan bintang oleh Imam SM Kartosuryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Saudaraku sebangsa setanah air, sebagai lagu kebangsaan negara Islam Indonesia, 7 Agustus 49, saat turun kurnia Tuhan, diproklamirkan negara kita ke seluruh dunia raya. Lenyaplah penjajah durjana nista, lahirlah keadilan yang esa. Tegak teguh negara kita, negara Islam Indonesia. Bismillah, tahmid dan syukur puji, kita bakti pada Yang Esa. Laksanalah sudah tegak berdiri negara Islam Indonesia, negara karunia Allah suci, hak suci bangsa Indonesia, nan lahir di atas runtuhan RI berkat usaha dharma bakti, kebesaran dan kejayaan umat dihiasi dengan keadilan yang merata, bersendikan wahyu ilahi Robbi, kekal bahagia dan abadi. Saudaraku sebangsa setanah air, ini bendera, yaitu menyatunya antara RI dengan NII dengan tidak merubah struktur pemerintahan yang ada sekarang ini. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Kiai Pancasila yang diakhiri dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Khudh hadihi ra'yatan
pamdi biha hatta yaftahallahu alaika. Pegang bendera ini, bendera bulan bintang, dan bawa terus sampai Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Bendera merah putih bulan bintang adalah berasal dari bendera hitam SDI, SI, dan PSI di bawah pimpinan besar Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bendera hitam ini memiliki kekuatan sebagai historis hak hidup di negara Indonesia. Bendera hitam itu dilanjutkan oleh bendera merah putih bulan bintang yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 pada waktu itu. Madinah, Indonesia. Imam SM Kartosuwiryo. Madinah, Indonesia. RI NKRI. Imam kedua Bapak Imam Dr. Anas Haji Sensen Komara BMS, utusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Kiai Pancasila, Pasirwangi Karangpawitan, Siliwangi Silisengitan, Wanaraja Babakan Cipari, pusat Madinah Indonesia di kampung Babakan Cipari. Marhaban ya ruhu Isa, Isa ruhullahu, ya Nabi salam. Marhaban ya ruhu Isa, Isa ruhullahu, habibus salam. Marhaban ya ruhu Isa, Isa ruhullahu, ruhus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.